sahabat tersebut intinya didoakan sama Nabi, wahai fulan, kamu akan hidup selama beratus-ratus tahun dan kamu akan berjumpa dengan seseorang keturunan saya yang bernama Muhammad, dan dia akan Allah miripkan dari mulai ujung kepalanya sampai ujung kakinya dimiripkan dengan saya, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu doa Nabi. Kemudian kamu juga wahai sahabatku tidak akan pernah kena penyakit ompong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita dalam acara Sabah Pondok. Masih bersama guru kita Kang Ayif atau Ayif Amin Habibi bin Boyawase. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang bersama Kang Ayif terkait itrah, kemudian Ahlul Bait dan Dzurriyyah. Mungkin selama ini masyarakat hanya mengenal Ahlul Bait, Dzurriyyah, gitu kan, hanya secara perkataan saja, tidak begitu memahami apa sih perbedaannya. Apalagi itrah itu mungkin sesuatu hal yang baru di telinga pemirsa semua. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sambil ngobrol santai dengan Kang Ayif, kita akan kupas apa itu itrah, kemudian apa itu Ahlul Bait, dan apa itu Dzurriyyah. Apa perbedaan antara ketiga? Kita akan bahas. Assalamualaikum Kang Ayif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah lancar. Amin, amin. Banyak subscriber. Amin ya Rabb. Subscribernya makin nambah mudah-mudahan. Gitu. Barokah silaturahmi dengan antum. Itrah. Ini asal muasalnya ketika suatu hari kita ngobrol. Kita ngobrol, kemudian antum berbicara tentang itrah. Saya rasa ini suatu hal yang baru di Pandeglang maupun mungkin di daerah yang lainnya, jarang sekali terdengar yang disandingkan dengan Ahlul Bait dan Dzurriyyah. Sebetulnya apa kaitan itrah dengan Dzurriyyah dan Ahlul Bait? Kaitan itrah, Ahlul Bait dan Dzurriyyah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku ikhwah billah, para subbreaker yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini saya bertemu dengan saudara kita, saudara Bangkit Gusnial, yang suka saya sebut dengan sebutan Gus Bangkit. Kita doakan mudah-mudahan beliau ya dijadikan seorang Gus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara sersan serius tapi santai. Acara ngopi santai sore ini ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, baik yang sedang menonton kanal YouTube pada saat ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya tentang masalah itrah, Ahlul Bait dan Dzurriyyah. Yang memang sebetulnya yang harus menyampaikan ini mereka para ahlu nasab. Ya, mereka para ahlu nasab yang dipercaya di negara Republik Indonesia, yang melakukan baik itu dari Rabithah Alawiyah ataupun dari Naqobatul Ashraf atau dari Rabithah Babat Kesultanan Banten dan kesultanan-kesultanan yang lainnya. Cuma Al-Fakir sendiri pun sering menyimak daripada para tetua yang berada di bagian pengurusan nasab tertentu, yang mana nasab tersebut adalah nasab yang bersambung sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Untuk soal itrah ini Ahlul Bait juga, Dzurriyyah juga. Kesemuanya ini adalah nama lain daripada keturunan Nabi. Nama lain Daripada keturunan Nabi. Cuma hanya perbedaannya itu di kurun saja. Kurun itu artinya zaman. Jadi itrah ini batasnya dari zaman mana ke zaman siapa. Demikian juga Ahlul Bait ini dari zaman siapa ke zaman siapa. Dzurriyyah juga dari zaman siapa ke zaman siapa. Jadi ketika berbicara perbedaan antara itrah, Ahlul Bait dan kemudian Dzurriyyah ini sebetulnya tidak ada perbedaan. Maknanya itu semuanya adalah orang-orang
yang menyambung nasab sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Adapun itrah sendiri yang saya dapatkan daripada keluarga besar. Saya punya saudara juga, saya punya komunitas juga, Ashraf Azmat Fan Internasional, ada juga Ashraf Az-Zahra Salati, ada juga Rabitah Babat Kesultanan Banten. Saya juga pernah mendengar, abdi teh pernah kuping di para kesepuhan-kesepuhan tentang masalah itrah. Itrah eta mangsana di zaman Nabi turun karena zaman Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang memiliki anak atau putra Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan itrah. Ya, yang disebut dengan itrah. Artinya cucu Nabi. Makanya Sayyidina Husain itu dan Hasan disebut dengan as-sib. Fa innahuma sibtani. Karena keduanya antara Hasan dan Husain ini cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka disebut dengan itrah. Itrah ini cucu kesayangan Rasulullah. Bahkan dalam satu kisah ketika di mana ada seseorang yang menceritakan dalam satu hadis ya, yang mungkin juga ini juga sering digunakan juga untuk orang-orang tertentu untuk membenarkan akidahnya tadi, kita sambungkan dengan bahasan masalah Syiah ya. Mereka akan menggunakan ini hadis, dan hadis ini adalah cerita ini yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendudukkan Sayyidina Hasan di dadanya Nabi, ketika itu Sayyidina Hasan ngompol, ngompol di dadanya Nabi. Nah, sahabat merasa resah dengan kejadian tersebut. Namun ketika itu karena sayangnya Nabi kepada cucu yang disebut dengan Hasan dan Husain, beliau mengatakan ketika sahabatnya mau mengangkat dengan agak sedikit emosi mungkin ya, karena ini seorang nabi yang dikencingin. Padahal mereka juga tidak sadar yang ngencingin nabi itu adalah cucunya sendiri. Ya, sekarang bagaimana ya seorang kakek kita dulu sayangnya kepada kita sebagai cucunya. Demikian juga nabi juga sama. Ketika itu dikencingin sama Sayyidina Hasan, ketika mau diangkat sama Sayyidina Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul mengatakan ala rijlik, udah diam aja nggak apa-apa. Ini Hasan adalah cucu yang paling saya cinta. Cucu yang saya cinta ini dalam artian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendiamkan Sayyidina Hasan, mengencingi dadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cintanya beliau terhadap Sayyidina Hasan. Makanya ketika itu Rasul mengatakan Hasanu minni, Hasan itu dari saya. Hasan itu dari saya. Wa Husainu minni, dan Husain juga dari saya, kata Rasulullah. Artinya Husain dan Hasan itu cucunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan itrah. Ya, qarnun min qurunin zaman. Itrah itu adalah sebutan yang berbeda seiring berjalannya zaman, dari zaman ke zaman, dari ada perubahan dari itrah menuju ahlul bait, dari ahlul bait menuju dzurriyyah. Ini sebuah pengetahuan yang luar biasa. Penjelasannya juga mudah-mudahan mudah dipahami ya kan oleh pemirsa kita. Nah, selanjutnya setelah itrah kemudian ahlul bait dulu ya, sebelum ke dzurriyyah ahlul bait dulu ya. Ahlul bait sendiri dari zaman kurunnya itu dari mana sampai mana? Kalau ahlul bait sendiri dalam kitab Al-Mawsu'ah di Ansabil Hasanain, kitab Al-Mawsu'ah ini ya salah satunya saya pernah mendengar juga ya, daripada keluarga besar Ashraf Azmat Fan Internasional ya. Dan kemudian juga dari kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain yang memiliki buku-buku kekeratonan, baik itu dari keraton keluarga dari Yogyakarta atau keluarga besar daripada Kasepuhan Cirebon, Kanoman, juga keluarga besar dari SKC ya. SKC itu yang sangat luar biasa, saudara-saudara saya yang semoga selalu tetap gigih ya. Tentang ahlul bait itu adalah dari kurun mulai Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari mulai Sayyidina Al-Abidin sampai kepada Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir ya, itu hanya kurun saja yang disebut dengan ahlul bait. Nah, makanya dalam kisah itu Sayyidina Muhammad Al-Baqir adalah seorang anak keturunan ya, anak keturunan Nabi yang
semua dari atas sampai kakinya itu dimiripkan dengan wajah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasul mengatakan Husain itu Allah miripkan dengan saya dari mulai pusar ke bawah sampai kaki. Hasan Allah miripkan dengan wajah saya, dengan rupa saya, kata Rasul, dari mulai ujung kepala saya sampai ujung pusar. Dibagi dua kalau untuk Hasan dan Husain. Jadi Hasan mirip dari wajahnya sampai pusarnya Rasul, Allah miripkan dengan wajahnya Nabi. Husain Allah miripkan dari perut ataupun dari bujilnya dari pusarnya beliau sampai kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini Allah miripkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini dijumpai dalam satu kisah, ada seorang sahabat Rasul yang mana Rasul membuktikan mukjizat beliau. Sahabat tersebut hidup hingga ratusan tahun. Hidup hingga ratusan tahun karena doanya Nabi. Karena Nabi senang sama sahabat tersebut. Saya lupa nama sahabatnya, ya, saya lupa dengan nama sahabatnya. Kemudian ketika itu sahabat tersebut intinya didoakan sama Nabi, wahai fulan, kamu akan hidup selama beratus-ratus tahun dan kamu akan berjumpa dengan seseorang keturunan saya yang bernama Muhammad, dan dia akan Allah miripkan dari mulai ujung kepalanya sampai ujung kakinya dimiripkan dengan saya, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu doa Nabi. Kemudian kamu juga wahai sahabatku tidak akan pernah kena penyakit ompong. Makanya sahabat tersebut ketika dia mulai mendapatkan dari doa Nabi sampai dia berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Al-Baqir, tidak ada satupun gigi yang putus, yang copot. Masya Allah. Dari doanya Rasulullah SAW. Nah, ini Sayyidina Muhammad Al-Baqir ini adalah seorang ahlul bait. Nah, makanya ada sekelompok orang yang bukan ahli nasab, maaf, saya juga bukan ahli nasab, tapi saya juga adalah orang yang banyak bergabung dengan mereka, para pakar nasab, baik dari pakar kesultanan, baik itu dari pakar keperabonan, kecerobohan, juga saya sering berbicara dengan mereka, termasuk keluarganya daripada Mbah Qasim, ya, kesepuhan yang berada di Cirebon. Selamat sore saya sampaikan kepada Elang Amal, mudah-mudahan pada nonton, keluarga besar Raden Heru, ya, Pangeran Kuda Putih, ya. Selamat siang. Selamat sore maksudnya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Nah, ini Ahlul Bait ini adalah di mana seseorang yang menyambung nasab pada Rasulullah SAW dari turunnya, dari mulai Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai Muhammad Al-Baqir yang disebut dengan Ahlul Bait. Maka tidak salah ketika ada orang yang bilang kalau Ahlul Bait itu tidak ada, tidak salah. Ya, memang tidak ada. Saat ini keturunan mutiara. Jadi keturunan mutiara ini keturunan yang memiliki rantai keemasan. Sanad nasab yang bersambung sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang bertahan artinya masih ada sampai saat ini, yang biasa disebut dengan para habaib. Karena di Indonesia pada umumnya kan banyak yang A, B, C, semuanya di depan itu habib. Mungkin itu yang saat ini ada di Indonesia disebut dengan para tuh. Gitu. Ya. Tapi kan saya coba memahami. Ya. Gitu. Saya juga awam. Ya, sama. saya juga saya sama, sangat lebih awam pokoknya. Tapi dari tadi apa yang antum jelaskan, saya mulai bisa memahami. Oh, mungkin yang saat ini mendapatkan gelar habaib, ya. habib A, B, C dan sebagainya, itu adalah para mutiara. Mudah-mudahan para habaib yang saat ini masih berjuang berdakwah di Indonesia, di Nusantara, tetap menjadi mutiara bagi umat. Amin ya Rabb. Amin. Penyejuk umat juga, umat. ya kan, pendamai juga dari setiap kekisruhan. Enggak buat kisruh, enggak buat ribut. Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan. Karena sesuai dengan namanya mutiara, tetap menjadi mutiara. Dan memang terbukti dimanapun ditempatkan seorang habaib mutiara tetaplah mutiara. Di bagaimana Dan kita wajib cintanya sama mereka. Wajib. Cintanya. Wajibnya wajib apa nih? Wajibnya ya wajib sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tentang wayutahhirukum tathira. Mereka itu adalah kelompok-kelompok orang yang bisa, ibarat katanya kalau bilang memikul dosa sih tidak ya. Cuma ibarat katanya dengan kita dekat dengan mereka, kita bisa dekat dengan datuknya beliau, dan dengan sebab dekat dengan beliau, kita dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ada case ya,
temuan saya pribadi gitu Ya. di masyarakat, ada orang yang saya tidak pernah mengetahui asal usulnya nasab beliau lah gitu ya, Ya. nasab dia Ya. gitu ya, nasab orang itu, tapi suatu hari dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah seorang habaib. Oh, ini saya pikir perlu dibahas ya, karena di kanal lain pun saya sering menemukan gitu kan, mereka itu membahas tentang katakanlah labelnya itu habib palsu, habib palsu. Sekarang apakah mungkin seseorang itu melabelkan habib itu pada dirinya gitu tanpa ada cara tertentu? Pasti ada caranya, cuma kita akan sampaikan di kanal. Kita akan khusus fokus penjelasan tentang zuriyah. Ya, zuriyah itu adalah tadi seperti saya bilang, dari zuriyah itu adalah kurun dari mulai Sayyidina Muhammad Al-Baqir sampai kepada Sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa wa Isnil Faqih Muqaddam Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan beliau punya saudara yang namanya Alwi. Alwi ini saudara daripada Sayyid Ahmad. Ahmad yang kedua-duanya ini adalah anak daripada Sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Ya, Ahmad bin Isa ini punya anak. Nah, yang turun ke Indonesia ini satu daripada keluarga besar Ahmad. Ya, Ahmad. Sebelum itu ada lagi yang lebih dulu turun ke Indonesia yang bukan mengatasnamakan, yang sering kita sebut dengan sebutan Aulia Utis'ah. Apa yang disebut dengan Aulia Utis'ah ini adalah Wali Songo. Ya, Wali Songo ini 9 wali, padahal walinya bukan 9. Banyak. Karena sebelum Wali Songo pun mereka kerajaan-kerajaan Turki Utsman yang didapatkan di berita-berita informasi yang tertera di dalam kitab-kitab kuno, ya, sekalipun kitab tersebut adalah kitab yang tidak bisa dijadikan rujukan atau referensi untuk para ahli nasab, tapi sebelum itu telah ada yang lebih dulu berjuang sebelum Wali Songo. Jadi ini kurun keluarga yang datang dari Yaman, yang sekarang disebut dengan habaib itu, mereka datang di abad ke-15. Oke. Di stop dulu, karena ini kalau kita bicara itu sejarahnya akan panjang sekali. Oke, siap. Nanti kita akan jadwalkan siap. untuk berbicara lebih detail lagi, khusus. Jadi poinnya saya akan sampaikan bahwa yang disebut dengan zuriat itu dari Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir sampai keturunan daripada Al-Muhajirullah. Yang mana ketika sudah sampai kepada Al-Muhajirullah Madinah Isa, itu akan sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak terputus dan dari garis laki-laki. Itu poin. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ketika pemirsa menyaksikan video ini akan banyak yang bertanya, Ya. Ini kok ngobrolnya santai banget, ini kok ngobrolnya benar-benar santai, rileks, Sambil rokokan ya. Juga gitu, tidak seperti kebanyakan berbicara, ya katakanlah saya sebagai masyarakat biasa ya, Sama. awam gitu kan, berbicara dengan seorang ulama. Ini perlu dikonfirmasi juga bahwa memang karakteristik dari Kang Aif ini memang seperti itu ya. Jadi siapapun yang silaturahmi ke pondoknya beliau itu memang akan ditemui dengan cara seperti ini. Ngobrolnya santai gitu ya. Tidak yang ya katakanlah apa ya? Gerasa gerusuk gitu ya. Atau sok ngajar gitu. Enggak. Kadang kan gitu ya Kak Aif. Ini juga sekaligus artinya bagi pemirsa yang ingin ngobrol panjang lebar terkait suatu persoalan dengan Kang Aif, selain nonton di channel kita, bisa juga datang langsung ke Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo ya, Kecamatan Kaduhejo, desanya Desa Ciputri, kampung. Sebagian Ciputri, sebagian Sukaratu. Oh gitu. Yang depan rumah saya Sukaratu. Ini kobong saya Ciputri. Gitu. Jadi zombie saya ini. Apa itu maksudnya? Zombie satu di Ciputri, satu di Sukaratu. Kampung Kadung Renah Iya.
kita bimbingan. Nanti tinggal tanyakan saja nama pondoknya apa kan? Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Pondok pesantren Ar-Raudhah. bisa saya pergi ke sini. Boleh biar lebih gampang lagi, kediamannya Abu Yawasi. Biar lebih gampang. Ayah antum. Ayah tercinta almarhum. Bagi pemirsa yang masih masih bertanya-tanya mungkin ada hal-hal yang belum dipahami terkait dengan apa itu fitrah, kemudian ahlul bait dan juga dzurriyyah, nanti bisa komentar ya, silahkan bisa cantumkan di komentar. Insya Allah nanti komentar-komentar itu akan kita sampaikan langsung ke Kang Aif nanti untuk dijawab kemudian pada episode Siap. berikutnya. Sesuai dengan referensi kitab-kitab yang pernah saya jumpa tentunya. Ya, Tidak karang-karangan dan bukan abal-abal. Apalagi bukan kaleng-kaleng. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Sama-sama. Aif di sela-sela kesibukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan konten kita bisa lanjut ya, bisa continue berepisode-episode. Amin. Kita bisa memberikan banyak pencerahan. Senang juga bertemu dengan kawan-kawan media sore ini. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Nanti kita akan bahas kembali hal-hal lain yang tentunya lebih menarik ya, kemudian tetap dengan gaya santai dengan Kang Aif juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Bapak Kusniar mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.